Berjumpa kembali teman-teman kerabat semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat-sehat walafiat beserta semua keluarga. Video sekali ini pukul samsa dengan terobosan. Melakukan pelatihan menggunakan media samsa sebagai partnernya dalam melatih pukulan terhadap badan samsak. Memang banyak cara, jadi banyak cara, gaya, termasuk juga teknik-teknik yang dapat dilakukan untuk melatih gerak pukulan terhadap badan samsak. Seperti teman-teman ketahui, dalam teknik tinju juga banyak cara untuk melakukan pukulan, baik menggunakan gerakan pada bahu, pinggang, pinggul, dan juga cara mengepal. Nah, pada kali ini saya berbagi pengalaman, semoga ada manfaatnya. Saya akan melakukan peragaan melatih gerakan pinggang, pinggul, bahu, termasuk tenaga yang kita olah dan dilontarkan pada saat melakukan pukulan dengan gerakan bahu, gerakan cara untuk pengolahan napas atau tenaga, sehingga di saat akan meluncurkan atau melontarkan genggaman terhadap badan samsak benar-benar tidak mengalami sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Genggam yang kita kepalkan itu benar-benar menjadi shape, artinya tidak ada keraguan saat melakukan gerakan pukulan. Nah, pada video-video saya sebelumnya banyak saya berbagi pengalaman mengenai olahraga terobosan. Terobosan sebenarnya menarik napas di bawah serta di dada, kemudian selanjutnya dikeluarkan secara pelan-lahan dengan mengeluarkan napas secara pelan-lahan, menjulurkan ke depan. Jadi di saat melakukan pukulan dengan menggunakan terobosan ke badan samsak seperti peragaan yang saya bawakan ini, tenaga kita kumpulkan pada lengan. Pertamanya adalah pada dada, setelah itu disalurkan ke lengan, dan fokus terakhirnya tentunya pada genggaman tangan. Nah, teknik untuk memukul, gaya pada melakukan pukulan, baik itu tangan di atas termasuk juga di samping bahu, dengan penambahan tenaga kita fokuskan pada batang tangan. Nah, pada olahraga terobosan sebenarnya poinnya menambahkan tenaga pada tangan, batang tangan, dan akhirnya kita lontarkan gerakan ke badan samsak. Itulah poin pada saat melakukan terobosan untuk penggunaannya pada media samsak. Sehingga melatih terobosan sebenarnya melatih speed ataupun kecepatan, akan tetapi secara pelatihannya menggunakan teknik secara pelan-lahan dengan mengumpulkan tenaga pada dada dan selanjutnya dilakukan gerakan secepat mungkin ke daerah samsak. Nah, pada peragaan yang saya tunjukkan ini sebenarnya begitu kita berkeinginan melakukan gerakan pukulan baik dengan tangan kanan ataupun tangan kiri, otomatis tangan yang telah didukung oleh gerakan bahu, pinggang, pinggul itu melontarkan gerakannya ke badan samsak. Nah, pinggul menjadi suatu kebersamaan di saat mengantarkan genggaman kepada badan samsak. Getarannya tidak begitu kelihatan, jadi gerakan pinggul yang sangat memegang peran juga pada saat melontarkan genggaman ke badan samsak itu tidak kelihatan. Maka untuk itu diperlukan suatu teknik pelatihan saat menggerakkan tangan ke depan. Ini adalah salah satu contoh, salah satu peragaan yang saya bawakan. Menarik napas di bawah pusat tangan di dada, kemudian dikeluarkan secara pelan-lahan ke depan, menjulurkan tangan ke depan. Nah, ini adalah saat pengeluaran napas, kemudian tarik kembali, taruh tenaga di tangan, ini masih penahanan, dan sampai mengeluarkan yang tentunya fokusnya pada genggaman. Nah, begitu kita berpikiran untuk melakukan pukulan, otomatis secara perasaan tenaga kita salurkan di tangan. Begitu merasa tenaga sudah full di tangan, dengan sekilat atau secepat mungkin bantuan daripada gerakan yang kita taruh
tenaga pada genggaman tersebut adalah dibantu oleh melajunya pinggul termasuk juga bahu. Yang tidak lupa juga gerakan tumit di bawah yang dalam hal ini tidak kelihatan karena saya gunakan pengambilan videonya adalah setengah badan. Jadi untuk melakukan teknik pelatihan menggunakan teknik terobosan tersebut masih tetap aja kita dapat melakukan posisi tangan di samsa dengan teknik posisi 1, 2, 3, dan 4 seperti video-video yang telah saya berbagi di channel ini juga. Posisi tangan saat melakukan pukulan ke badan samsak kita bagi menjadi 4 posisi, ya, posisi 1, 2, 3, 4 yang semuanya kita boleh kombinasikan. Tentunya sekali lagi tidak boleh dilupakan gerakan pada bahu, pinggul, pinggang itu menjadi suatu gerakan kebersamaan. Begitu kita menarik napas, nah ini teknik adalah melakukan gerakan secara perlahan. Di tenaga kita salurkan di tangan, terutama pertama adalah di dada, selanjutnya teruskan kepada organ lengan, dan dari lengan otomatis kita salurkan ke batang tangan, terakhir eksekusinya pada genggaman. Nah, posisi tangan memukul selalu itu harus yang mengenai adalah tangan dua. Untuk melakukan speed atau kecepatan dengan gerakan seperti yang saya bawakan ini, sebenarnya adalah tangan kanan dan kiri itu dia bertenaga, bukan tanpa tenaga, namun karena elastisitas atau dukungan dari gerakan pinggang, pinggul, bahu menjadi satu kesatuan sehingga kelihatannya seolah-olah tidak bertenaga, namun sebenarnya itu adalah full dengan tenaga. Untuk teknik selanjutnya adalah melakukan pukulan kepada badan samsa. Sebaiknya ketika posisi samsa yang datang setelah berayun ke badan kita itu dilakukan sedikit tekanan. Jadi sedikit tekanan pada gerakan tersebut yang pada akhirnya akan mendorong posisi samsa ke arah belakang. Perhatikan di saat tangan saya sudah berada pada badan samsak, itu ada getaran pada genggaman yang mendorong posisi samsak ke arah belakang. Setelah sudah tersentuh, nah seperti sekarang ini, setelah tersentuh baru kita lakukan dorongan ke depan, jadi ke depan samsak. Ya, apakah yang menggunakan mendorong itu adalah pinggul. Jadi gerakan pinggul yang kita gunakan untuk mendorong tentunya juga kebersamaan dari gerakan bahu, pinggang, dan pinggul. Nah, begitu kita sentuh di sekarang ini, udah perasaan kita sentuh, akhirnya kita dorong dengan gerakan pinggul secepatnya ditambah dengan bahu juga. Jadi otomatis samsa yang diam, apalagi melakukan atau menggunakan samsa yang berayun ke darah kita, maka gerakan atau teknik memukul seperti ini sangat diperlukan menurut pengalaman atau hemat saya. Karena kenapa? Samsa yang datang ke darah pertahanan kita, dia mengandung tenaga, sehingga diperlukan suatu cara agar samsa terdorong setelah dia berada pada posisi netral. Artinya posisi netral dari gerakan ayunan dia mengacu ke belakang dan menuju ke depan ke arah kita. Perasaan kita dia posisi samsa diam, baru dilakukan dorongan sedikit. Nah, tentunya untuk melakukan dorongan ini, apa yang saya narasikan di depan itu diperlukan suatu teknik cara kebersamaan daripada gerakan bahu, pinggang, pinggul, juga tumit kaki di bawah. Nah, dalam hal inilah diperlukan teknik atau satu cara agar untuk mendapatkan gerakan mendorong ke badan samsa ke arah belakang, benar-benar diperlukan satu kesatuan gerak dari pinggang, pinggul, bahu, lengan, yang tentunya terakhir semuanya akan tertumpu pada gerakan bahu. Ini saya akan coba untuk melakukan teknik gerakan spontanitas. Nah, begitu saat perasaan akan mau memukul badan samsa, otomatis gerakan di tangan kita yang telah
terisi dengan tenaga akan menjadi satu kesatuan. Nah, pada samsak sebelumnya saya sering melakukan pukulan seperti ini. Jadi karena kandungan samsak saya buat seperti kandungan pancing, sehingga kalau terdorong ke atas dia paling tidak kena ayunan pada porosnya itu akan lepas. Maaf teman-teman, sekarang saya peragakan kembali pada video ini. Saya tidak menggunakan busana setelah melakukan pelatihan 10 menit ke depan yang sebelumnya, atau ke depan yang di depan tadi. Nah, sekarang saya buka baju untuk memperlihatkan gerakan atau kondisi tubuh di saat melakukan terobosan. Nah, inilah dia video-video saya sebelumnya, mungkin 2 atau 3 hari yang lalu. Saya memposting video dengan tanpa menggunakan busana pada saat melakukan terobosan, agar terlihat tenaga yang tentunya tenaga tersebut berkumpul di dada dan disalurkan melalui lengan, bahu, pinggang, pinggul. Yang pada kali ini di peragaan ini otomatis tenaga yang terkumpul pada dada tersalurkan kepada lengan termasuk batang tangan. Kita bisa atau dapat perhatikan kegumpalan dari keadaan tubuh saya, termasuk juga otot-otot yang sedikit kelihatan ya, karena semua itu adalah terkumpulnya tenaga yang kita olah sedemikian rupa yang pada akhirnya akan digunakan untuk melakukan gerakan ke arah depan. Nah, inilah yang saya maksud dengan melatih terobosan. Secara teknis dia akan bergerak dengan pelan-pelan karena terkumpulnya tenaga pada dada disalurkan ke lengan dan batang tangan. Itu diolah secara perlahan-lahan sambil merasakan terobosan napas pada otot-otot. Akan tetapi kegunaan dari pelatihan terobosan ini adalah keluarnya tenaga setelah terkumpul. Seperti sekarang ini, setelah terkumpul kita keluarkan secepatnya ke depan. Itu menjadi gerakan atau speed akan lebih cepat ya, sehingga apa yang saya simpulkan kembali saya narasikan, melatih terobosan misalnya secara teknis saja dia melakukan gerakan pelan-lahan, namun tujuannya adalah untuk melakukan kecepatan gerak. Ini saya ambil posisi kebalik dari gambar agar jelas otot-otot yang terkumpul pada daerah dada, termasuk juga tenaga yang ada pada lengan, di batang tangan itu kan kelihatan karena gerakan tenaga yang menerobos pada otot-otot tersebut. Walaupun membuka baju seperti peragaan ini sama sekali tidak bermaksud untuk menunjukkan suatu kesombongan atau memperlihatkan bentuk badan dan lain sebagainya, sama sekali tidak bermaksud demikian, karena bagi pandangan saya ya tidak ada gunanya lah untuk menunjukkan sesuatu yang sifatnya ego, sombong dan sebagainya. Ini semuanya hanya bertujuan untuk memberikan motivasi terhadap teman-teman kerabat dan juga generasi muda dalam melakukan satu kegiatan olahraga. Nah, karena saat melakukan pembentukan badan, banyak sekarang sudah tempat-tempat yang lazim atau umum dikenal oleh masyarakat seperti tempat kebugaran, yaitu gym, dengan angkasa rutin dari usia muda menggunakan olahraga terobosan. Nah, dalam seminggu saya berusaha paling tidak 3 kali ya, terkadang 1 kali pengambilan latihan terobosan tersebut saya lakukan paling cepat 5 menit, 10 menit dan paling lama 15 menit. Karena apa? Karena saya rasakan dari membuka baju, lalu kita perhatikan tubuh saya adalah kelihatannya biasa-biasa saja, artinya boleh dikatakan kelihatannya agak kendor ataupun seperti lemah gitu. Namun hanya melakukan penahanan napas di dada, kemudian mengolah tenaga, mengeluarkan secara pelan-pelan seperti peragaan ini, durasi waktu 3 menit saya sudah merasakan otot-otot pada lengan, pada batang tangan dan juga di dada itu akan sedikit menjadi beda dari awal, sehingga yang saya maksud melakukan pelatihan terobosan dengan durasi 3, 4 atau 5 menit, minimal 5 menit saja,
terus menerus dengan silih berganti menarik napas, mengeluarkan pada peragaan sekarang ini, saya sudah bisa rasakan perubahan yang terjadi pada otot-otot di lengan, termasuk juga di punggung. Merasa agak tebal, dan yang jelas dari membuka baju atau mulai pelatihan tersebut ada perbedaannya. Dan sering saya narasikan di video-video terobosan, kalau kita fokus melakukan gerakan seperti ini, karena suhu tubuh terus menerus, napas yang terkumpul pada dada disalurkan ke lengan, termasuk juga ke bahu, ke batang tangan, dan terakhir tentunya ke genggaman, dikeluarkan secara perlahan-lahan melalui hidung ataupun mulut atau bibir. Akhirnya suhu tubuh karena terus menerus dipompa oleh napas ke otot-otot, dengan durasi waktu 15 menit sudah akan terasa panas. Nah, kalau keadaan tubuh kita bagus, otomatis akan berkeringat. Ini teman-teman dapat perhatikan. Jadi saya punya badan sudah sedikit kelihatannya agak basah, karena tentunya apa yang saya katakan tadi, napas-napas terus menerus menerobos di dalam tubuh saya, sehingga akhirnya menjadi agak basah. Inilah posisi tubuh saya setelah melakukan terobosan. Saya ukur sekitar 10 atau 12 menitan, yang tentunya tampilannya berbeda. Yang sebelumnya adalah biasa-biasa saja, seperti lemah begitu. Namun setelah adakan kuncian dan mengolah napas yang kita lakukan di dada, disalurkan ke bahu, ke lengan, dan akhirnya menjadi agak beda. Nah, sekarang di peragaan ini saya melakukan teknik terobosan, mengolah tangan dengan alur kelembutan. Setiap gerakan, perubahan gerakan terjadi, itu adalah pelepasan tenaga. Namun begitu gerakan kita mulai dengan baik itu mengolah pergelangan tangan, termasuk juga memutar pada batang tangan, seperti peragaan sekarang ini semuanya mengandung tenaga. Jadi tenaga terkandung, akan tetapi karena elastisitas atau otot yang didukung oleh gerakan pada pinggang, pinggul, bahu, itu menjadi suatu irama tertentu yang pada akhirnya tenaga tersebut kelihatannya. Jadi tangan yang terisi oleh tenaga tidak akan kelihatan kaku. Nah, beda kalau kita bisa perhatikan di saat menyalurkan tenaga pada tangan, kalau kita diamkan kelihatannya pasti akan tegang dan kaku. Namun gerakan ini terkombinasinya organ tubuh yang lainnya, bahu, pinggang, pinggul, lengan, siku, dan organ yang lainnya, itu akan menjadi satu kesatuan gerak yang tidak kelihatan pada akhirnya pada posisi kekakuan atau menjadi gerakannya kaku. Walaupun saat-saat seperti ini tenaga adalah sangat kita kumpulkan di organ-organ tubuh seperti batang tangan dan juga dada. Jadi banyak cara teman-teman yang kalau fokus kita melakukan gerakan terobos seperti ini, cukup dengan 10-15 menit ataupun 5 menit akan perubahan tubuh kita rasakan. Syukur-syukur masih bisa memperlihatkan otot hanya untuk memanaskan suhu tubuh agar stabil, yang sehingga harapannya tentunya dengan stabilnya suhu tubuh pada suatu aktivitas, kita berharap dapat melakukan aktivitas keseharian masing-masing kita. Tentunya juga teman-teman, saya berharap seperti itu. Jadi semangat untuk melakukan suatu gerakan olahraga agar kita dapat beraktivitas kesehariannya. Ini masih dalam gerakan melakukan seperti memukul ke depan. Nah, ini adalah melakukan tangkisan, kita lakukan hindaran dengan bertenaga, yang pada akhirnya gerakan saat mengeluarkan tenaga ini dikeluarkan secara 2 kali. Nah, pertama, kedua.
Nah, kenapa sampai kita bisa keluarkan gerakan kedua kali? Karena itu yang saya katakan, napas tertahan pada dada, kita keluarkan setengah dulu yang pada akhirnya, selanjutnya untuk fullnya baru napas yang terakhir. Nah, demikian kurang lebih untuk dapat melakukan olahan tenaga pada tubuh kita, yang gunanya dengan melakukan pelatihan pada media samsak. Nah, banyak cara teman-teman dapat kita olah tubuh kita agar menjadi elastis, menjadi suatu gerakan yang simetris saat melangkahkan kaki dengan keadaan atau posisi organ tubuh kita, supaya kelihatannya lebih bagus dan lebih santai kita membawakan. Nah, tadi saya perlihatkan posisi badan dari berubah. Terima kasih teman-teman.